selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan. Anak-anak KKR GBKP yang terkasih, terkhusus buat seluruh pelayan KKR yang setia melayani Tuhan, terlebih-lebih melayani firman Tuhan buat anak-anak KKR kita dimanapun berada. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan lawatan yang Dia berikan kepada kita. Kita diizinkan dan dimampukan untuk dapat menerima firman ini, apalagi menyampaikannya buat adik-adik KKR kita. Ayo, sebelum firman ini kami sampaikan dengan semangat yang begitu besar, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk meminta hikmat yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki melalui firman ini, agar firman ini bisa kami taburkan buat adik-adik kami di KKR, agar semua mereka memperoleh hikmat yang sesungguhnya dan mengerti menghargai hikmat itu sendiri di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Kami akan membacakan firman ini kepada kita. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang serat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Demikian firman Tuhan yang sudah kami baca dan yang menjadi tema di hari Minggu ini. Di ibadah KKR kita adalah anak kesayangan Tuhan. Semua yang kita rasakan sebagai anak-anak, kita tidak melihat bagaimana keberadaan kita sebagai anak Allah dulu, tapi di dalam keluarga. Bagaimana bahagianya kita jika kita menjadi seorang anak kebanggaan orang tua kita, menjadi anak kesayangan orang tua kita. Untuk menjadikan diri kita menjadi anak kesayangan, itu tentu tidak gampang. Dalam arti, berarti sebagai seorang anak, kita memiliki nilai plus dibandingkan dengan anak-anak yang tidak berkenan di mata orang tuanya. Kita harus memiliki kelebihan. Kita harus memiliki karakter yang baik. Kita harus memiliki pola pikir yang baik. Kita harus memiliki tujuan hidup yang baik. Dan kita tahu menghargai orang tua kita. Ini mungkin sebagai gambaran umum yang bisa kami sampaikan. Tapi yang lebih dalam lagi adalah bagaimana bahagianya kita ketika Tuhan menjadikan diri kita sebagai anak kesayangannya. Tentu ada hal-hal yang perlu mengikat pemahaman kita, membukakan hati kita, terlebih iman kita kepada Tuhan, agar kita mengerti bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan. Mari kita belajar dari perikop kita yang menjadi bahan di KKR untuk minggu ini. Kalau kita berbicara tentang hikmat, kita melihat dari kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian segala-galanya Tuhan mulai pekerjaannya, yaitu melalui hikmat dan pengetahuan. Tuhan menunjukkan bagaimana hikmat itu berkuasa, pengetahuan itu Dia tuangkan di dalam karyanya, menjadikan segala-galanya yang ada di bumi ini. Artinya satu sisi kita melihat, sebelum apapun yang ada di dunia ini, hikmat itu sudah ada bersama Tuhan. Karena Tuhan sendirilah sumber hikmat itu.
Dan ketika hikmat dan pengetahuan itu dijadikan, itu disampaikan dan dibuktikan oleh Allah sendiri di dalam karya penciptaan bagi dunia ini. Sehingga di manakah keberadaan hikmat itu? Sebelum dunia ini dijadikan oleh Tuhan, hikmat itu sudah lebih ada bersama Allah itu sendiri. Jadi hikmat itu sumbernya dari Allah itu. Dan bagaimana karya Tuhan di dunia ini, di bumi ini, itu semua adalah dampak daripada hikmat dan pengetahuan itu sendiri yang Tuhan nyatakan dalam karyanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, buat seluruh pelayan KKR, kita melihat di sini bagaimana pasal 8 ini berbicara tentang kebijaksanaan. Pasal 8 ini juga berbicara tentang pengertian yang sesungguhnya. Bagaimana berbicara tentang pengetahuan, bagaimana berbicara tentang kecerdasan. Dan semua itu diikat dalam sebuah tujuan kehidupan, yaitu kita bijaksana, kita mengerti, kita berpengetahuan dan memiliki kecerdasan. Tapi semuanya itu didasari oleh hidup takut akan Tuhan. Seperti Amsal 1 ayat 7. Segala hikmat yang kita peroleh dalam kehidupan kita diawali dengan takut akan Tuhan. Karena sang sumber hikmat itu tidak boleh kita abaikan. Agar di dalam menerapkan kebijaksanaan kita, di dalam menerapkan pengertian kita, menerapkan pengetahuan kita dan kecerdasan kita, tidak bisa lepas daripada kontrol yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dapat melakukan segala apapun yang kita miliki dari hikmat itu sesuai dengan aturan yang Tuhan amanahkan bagi kehidupan kita, yaitu tidak boleh melupakan Tuhan dan selalu memuliakan namanya atas segala kemampuan kita. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Di sini dalam bacaan ini mengarahkan kehidupan kita bagaimana hidup dalam kebenaran itu. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti hidup dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran itu dan selalu bersumber kehidupannya memperoleh kebenaran itu selalu bersumber dari Allah. Jadi dalam bacaan remaja dan bahan renungan di minggu ini dari kitab Amsal ini, semuanya itu harus ada keterkaitan kita dari sumber hikmat itu adalah Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menghargai Allah, bagaimana kita menuruti ataupun mengikuti segala perintahnya. Itulah sumber hikmat yang akan kita terapkan di dalam hidup kita. Selanjutnya kalau kita baca juga dalam Mazmur 65 ayat 5. Satu hal yang ditekankan di sini, berbahagialah engkau jika engkau dipilih dan diam di pelataran Tuhan, sehingga engkau akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Tentu ini mengingatkan kita, alangkah bahagianya kita ketika kita dipilih dan diam di pelataran Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan. Kebahagiaan ini akan bisa kita nikmati dengan berbagai-bagai dan berlimpah ruah segala pemberian dan penyertaan Tuhan yang akan kita terima. Hidup dalam hikmat berarti hidup kita untuk mempraktekkan kebenaran. Hidup dalam hikmat berarti hikmat itu sendiri yang menggiring kita agar kita menjadi pelaku hikmat di dalam hidup kita. Kalau kita hidup berhikmat dan hikmat itu kita terapkan dalam hidup kita, berarti di sini kita menunjukkan karakteristik kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Menjadi anak Tuhan itu salah satunya adalah kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Anak Allah yang selalu menghargai akan karya Bapaknya. Anak Allah yang selalu menghargai akan firman Tuhan. Anak Allah yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik yang diajarkan bagi kehidupannya. Kalau itu kita lakukan, saudaraku, pasti kita akan terpilih menjadi anak kesayangan Tuhan. Karena menjadi anak kesayangan Tuhan dan kebanggaan Tuhan bagi diri kita, kalau di dalam hidup kita, kita bisa mempraktekkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita milik Tuhan, kita dikendalikan oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga segala kehidupan kita, perbuatan kita,
perkataan kita selalu dikendalikan oleh hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di minggu ini menjadi anak kesayangan Tuhan adalah kebanggaan kita bersama. Bersyukur kepada Tuhan karena semua adik-adik kita, termasuk kita sebagai guru-guru KKR, kita dimampukan menjadi milik Tuhan, menjadi kesayangannya, sehingga kita bisa menikmati segala berkat-berkat kehidupan yang akan kita terima dari pemberian hidup yang kita terima saat ini, yang berasal dari Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi benang merah untuk khotbah di minggu ini, dan semua pelayan KKR tetap semangat, tetap andalkan kekuatan dan hikmat Tuhan, agar senantiasa pelayanan di minggu ini menjadi berkat, menjadikan anak-anak KKR kita semakin hebat di mata Tuhan, dan semakin takut akan Tuhan, dan mereka semakin berhikmat, sehingga hikmat itu menghargai hidup mereka sebagai anak kesayangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat jasmani rohani Kau berikan bagi kami. Kau mampukan kami selalu berhikmat, dan hikmat itu selalu kami terima sebagai pemberian Tuhan, dan kami bisa melakukan dan mempraktekkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu Engkau kasihi, dan kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.